Halo, selamat sore. Selamat datang di podcast Secangkir Teh Pasti Laku TV bersama saya Herli. Dan sore hari ini Herli senang sekali Herli tidak sendiri. Herli sudah kedatangan dari Kemenkumham Nusa Tenggara Timur dan kita akan ngobrolin banyak sekali hal khususnya tentang mikro kecil dan menengah serta ekonomi kreatif di Kota Kupang. Seperti tadi nama podcast kita Secangkir Teh. Jadi di depan kami, di depan saya sama narasumber sore hari ini sudah ada secangkir teh manis yang nanti bisa diseruput bareng-bareng ya. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita pada sore hari ini. Ada Ibu Erni Mamoli SHM Hum selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Wilayah Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Ibu Erni. Selamat sore. Waduh, sehat Ibu? Sehat, Aduh, puji Tuhan. cantik sekali Ibu Erni sore hari ini ya. Terima kasih Ibu Erni sudah berkenan hadir di podcast Secangkir Teh kita pada sore hari ini. Dan nanti kita akan ngobrol banyak mengenai apa sih sebenarnya, pasti orang-orang bertanya, kenapa UMKM kreatif kok ada hubungannya sama Kemenkumham gitu ya. Mungkin nanti kita bisa kasih tahu ya. Jadi daripada penasaran nih yang lagi dengerin Herli sama Ibu Erni, langsung aja nih kita tanyain sama Ibu Erni, apa nih Bu hubungannya mikro UMKM, usaha mikro kecil dan menengah serta ekonomi kreatif, hubungannya dengan UMKM hukum dan HAM? Baik, terima kasih. Mungkin saya harus menyampaikan dulu, memperkenalkan tentang Kemenkumham itu Baik. sendiri, Mm-mm. atau kita di wilayah ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Mm-mm. Kami ini adalah perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Mm-mm. RI Mm-mm. yang ada di daerah. Tugas pokok fungsi kami yang kami jalankan di Kemenkumham itu adalah terkait dengan pembangunan hukum dan hak asasi manusia. Jadi kalau keberadaan Kanwil Hukum HAM di NTT itu melaksanakan sebagian tusi daripada Kementerian Hukum dan HAM yang ada di wilayah, itu dalam kaitan dengan pembangunan hukum dan hak asasi manusia. Tadi apa hubungannya Mm-mm. usaha mikro kecil Mm-mm. menengah itu dengan Kemenkumham? Ya. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan hukum dan hak asasi manusia di wilayah, uh, Kanwil Kemenkumham itu mempunyai beberapa tugas Mhm. yang antara lain salah satunya terkait dengan uh, pelayanan hukum di Mhm. wilayah, yang di dalamnya itu terdapat beberapa hal, dan salah satu yang uh, berkaitan langsung dengan usaha mikro kecil itu adalah terkait dengan perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual, Oke. dan juga terkait dengan legalitas Mm-mm. daripada usaha yang dijalankan oleh usaha mikro kecil menengah ini. Iya, cukup menarik kalau Ibu ngomongin tentang legalitas karena sepengalaman saya kalau berurusan dengan hukum dan HAM itu biasanya pengesahan akta seperti itu. Makanya ketika ada ternyata ya korelasi antara hukum dan HAM itu sama kreatif, UMKM kreatif dan ekonomi kreatif begitu Ibu Erni. Iya, betul. Uh, Usaha mikro kecil Mm-mm. menengah itu mereka tentu menjalankan usaha. Mm-mm. Jadi dalam usaha yang dijalankan oleh UMKM ini tentu berhubungan dengan berbagai hal, Mhm. yaitu terkait dengan legalitas daripada usaha Mm-mm. itu sendiri maupun legalitas daripada produk-produk yang mereka usahakan Mm-mm. lewat usaha yang mereka jalankan itu. Nah, terkait dengan legalitas daripada usaha mereka itu, maka mereka perlu melakukan pengesahan terkait dengan badan usahanya. Mm-mm. Nah, itu di Kemenkumham itu yang mempunyai kewenangan terkait dengan legalitas daripada sebuah badan usaha. Nah, terkait dengan UMKM ini, kita tahu bahwa pada tahun 2020 itu ada program dari pemerintah terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Di Oke. mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menciptakan kemudahan berusaha, Mm-mm. di mana ada pemangkasan berbagai regulasi, Mhm. terutama yang terkait dengan perizinan-perizinan Mhm. yang diperlukan dalam uh,
melaksanakan sebuah usaha tersebut. Sehingga ada salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu terkait dengan perseroan perorangan, di mana perseroan perorangan ini memberikan legalitas usaha bagi dan secara khusus bagi usaha UMKM ini. Jadi mereka itu memberikan legalitas usaha sebagai badan hukum. Itu adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan ingin mengembangkan UMKM ini. Karena memang UMKM ini mereka adalah usaha, sekalipun dikatakan usaha mikro kecil, tetapi sebenarnya mereka mempunyai kontribusi besar dalam menopang perekonomian negara. Betul. Sehingga memang mereka perlu untuk dikembangkan dengan baik. Sehingga untuk legalitas usahanya itu telah diberikan kebijakan sehingga memberi peluang bagi mereka untuk mendirikan usaha mereka itu dalam bentuk badan hukum, yaitu perseroan perorangan. Dan juga terkait dengan legalitas lain dalam kaitan dengan produk-produk yang mereka gunakan di dalam usaha mereka, sehingga ada hubungannya dengan kekayaan intelektual yang pada umumnya itu terkait produk merek dagang yang mereka gunakan dalam setiap produk yang mereka usahakan. Sehingga itu memang sangat berhubungan dengan Kemenkumham, karena terkait dengan legalitas itu kewenangannya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Oh gitu ya. Nah tadi Ibu Erni sempat sampaikan tentang legalitas dan perseroan perorangan ya. Nah bagi mungkin ada beberapa masyarakat di luar sana yang masih awam atau pendengar podcast ini yang mungkin baru mau memulai usaha kecil gitu. Mungkin orang mendengar perseroan perorangan tuh sudah bayangannya tuh sudah PT atau CV dengan segala macam berita-berita yang mereka dengar atau apa seperti itu. Nah kalau kita ngomongin legalitas untuk usaha mikro itu apa saja yang diperlukan bahwa oh saya legal nih gitu. Kita tahu bahwa memang usaha mikro itu selama ini eksis ya. Tetapi kalau kita melihat dari legalitas usaha itu sebenarnya mereka belum punya legalitas. Tetapi mereka memang menjalankan usaha itu, dan itu memang bisa dilaksanakan oleh mereka, sehingga masyarakat itu cenderung berpikir bahwa tanpa sebuah legalitas juga saya kan bisa melaksanakan usaha. Tetapi jangan lupa bahwa pada suatu saat tertentu bahwa pada saat usaha mereka ini berkembang, mereka akan terbentur pada sebuah persoalan terkait dengan legalitas mereka. Sehingga pemerintah melihat hal ini, sehingga pemerintah membuat sebuah kebijakan, dan ini kebijakan yang sangat bagus bagi UMKM ini. Karena tadi bicara perseroan perorangan, mereka sudah berbentuk badan hukum sebagaimana yang tadi dikatakan pikirnya PT. Ya memang sebenarnya itu namanya PT, tapi perorangan. Kalau jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, PT itu terdiri dari dua. Persekutuan modal, yang artinya bahwa terdiri dari beberapa orang yang mempunyai modal untuk melakukan usaha yang kita kenal selama ini PT. Tetapi terdiri juga perseroan perorangan, di mana hanya satu orang yang menjalankan usaha itu dan dia berbentuk perseroan badan hukum. Badan hukum ini memisahkan antara dua, yaitu badan usahanya dan pribadinya. Kalau dia tidak berbentuk badan hukum, maka aset atau harta itu tergabung antara pribadi dengan usaha. Ini sebenarnya ada konsekuensi yang akan terjadi pada sebuah usaha yang berbadan hukum. Karena apa? Berbadan hukum berarti ada pemisahan. Artinya bahwa tanggung jawab itu hanya sebatas tanggung jawab badan. Jadi tidak terbawa sampai pribadinya. Tetapi kalau mereka tidak berbadan hukum, maka itu akan terbawa sampai kita tahu bahwa mungkin ada satu persoalan hukum yang akhirnya harus disita asetnya dan sebagainya, itu akan terbawa sampai aset pribadinya. Tetapi kalau dia berbadan hukum, maka akan dibatasi pada aset perusahaan, dipisahkan. Gitu ya? Nah ini yang harusnya ditangkap peluang oleh masyarakat kita. Masyarakat tuh cenderung berpikir bahwa ini nanti saya
harus berhadapan dengan berbagai Banyak kewajiban-kewajiban. ketakutan-ketakutan Iya, kecil gitu ya. kewajiban. Jadi mungkin mereka berpikir Iya, pajak, betul. ya. Ada kewajiban-kewajiban itu yang harus tapi sebenarnya pajak itu sebagai warga negara kan kita semua Harusnya. adalah wajib pajak Betul. yang harus membayar pajak. Nah, Mm. untuk UMKM ini pajak itu juga sudah ditentukan tidak sebesar seperti pajak yang diperuntukkan bagi perusahaan PT. Perusahaan badan usaha. Mereka untuk UMKM ini 0,5% untuk pajaknya sudah ditentukan. Jadi mereka dalam kategori UMKM ini dikenakan pajak sebesar itu. Sehingga kewajiban daripada mereka memanage usahanya itu juga lebih tertib. Iya. Jadi tidak hanya sekedar kalau memang image masyarakat terhadap sebuah usaha tidak berubah, maka dia akan menjalankan usaha apa adanya. Iya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya dalam menjalankan sebuah usaha kan kita ingin supaya usaha kita itu berkembang, Stabil dan sudah pasti stabil, ya. iya, dan bisa berkembang lebih baik. Iya. Nah, ini yang harus di-manage dengan baik. Sehingga lewat legalitas yang diberikan itu, maka dia akan mampu untuk memanage ini. Dan tadi saya katakan bahwa dia akan terbentur pada suatu saat tertentu saat dia membutuhkan legalitas ini. Karena apa? Dengan adanya legalitas usaha itu satu, tingkat kepercayaan lebih tinggi terhadap usaha yang dijalankan. Dan hal-hal lain yang merupakan persyaratan pada saat dia membutuhkan akses-akses tertentu, terutama akses-akses bantuan keuangan, modal dan sebagainya. Lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga perbankan pasti akan lebih percaya pada sebuah usaha yang mempunyai legalitas dibanding dengan yang tidak. Ya. Sehingga ini memang terkait aturan ini kan baru keluar, sehingga memang kami baru launching sistem aplikasi ini pada akhir tahun 2021, sehingga memang kita baru pada tataran sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk memberi pemahaman kepada masyarakat supaya ayo berikan legalitas bagi usaha kalian sehingga itu bisa mereka manfaatkan untuk pengembangan daripada usaha mereka sendiri. Nah, terkait dengan produk itu kita bicara perseroan perorangan. Kalau kita bicara produk yang mereka usahakan, produk itu setiap produk yang diusahakan oleh UMKM ini kita tahu bahwa sebuah produk itu pasti ada tanda, ada nama, ada label yang sering ditempelkan pada produk tersebut. Nah, tidak ada sebuah produk yang tanpa nama, yang dipasarkan tanpa nama, karena orang tidak akan memilih produk tanpa nama. Tetapi rata-rata produk itu ditempelkan dengan nama. Nah, nama ini apa? Inilah brand, inilah merek yang dimiliki pada sebuah produk. Nah, itu yang nanti kita akan ngomongin tentang brand, tapi kita minum teh dulu kali Ibu ya, biar Ibu Erni makin semangat kasih tahu buat pendengar podcast ini. Karena luar biasa informasi yang disampaikan Ibu Erni juga mudah-mudahan membantu para pengusaha-pengusaha kecil yang baru mau mulai usahanya. Ayo sebelum dimulai usahanya kita legalitaskan dulu gitu. Silakan Ibu. Ini kopi manis, ini kalau kurang manis nanti lihat saya aja Ibu ya. Nah, cukup manis ya Bu ya. Manis. Ibu nggak lihat saya soalnya. Bu, menarik. Kalau kita ngomongin tentang legalitas sudah pasti kan ada administrasi atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apa saja yang bisa didaftarkan oleh pemilik usaha, khususnya UMKM dan ekonomi kreatif? Jadi kalau UMKM ini lebih kepada yang tadi, kalau legalitas usaha perseroan perorangan. Betul. Itu administrasi yang mereka siapkan hanya cukup data diri, KTP, NPWP pribadi, nama usahanya, dan nama usaha itu minimal 3 kata ya. 3 kata. Membayar biaya administrasi 50.000. Dan itu bisa dilaksanakan di kantor. Dan dia tanpa akte. Oh, tanpa akte. Betapa kemudahan itu sekali diberikan kepada UMKM. Jadi tidak perlu membuat akte. Kalau PT itu kan CV itu harus pasti buat harus ada akta. Betul. Tetapi kalau perseroan perorangan ini tidak, dan biayanya cuma 50.000, diproses dalam jangka waktu 10 menit sudah bisa menerima sebuah sertifikat sebagai sebuah legalitas daripada
usaha tersebut. Iya. Dan, memang kalau memang kita berbicara tentang, usaha kecil yang tanpa akte, Iya, itu akan kalau misalnya kalau perusahaan, katakanlah CV gitu ya, ibu yang menengah gitu kan, iya, ada modal usahanya yang iya, iya, dipaparkan di dalam baik, akta notaris. Nah, kalau usaha kecil gitu, iya. apakah ada standar modal harus gini dulu ya gitu, baru Jadi bisa didaftarkan ke, Kemenkumham? kita tahu mereka yang dalam kategori UMKM itu sudah ada kategorinya, bahwa Mhm. mereka punya apa, omsetnya Iya, berapa, betul. apa, nilai nilai Modalnya modalnya mereka berapa? tuh sampai dengan 5 M kalau tidak salah ya, Iya, sudah ada undang-undang tentang betul. UMKM itu. Mhm. Nah, terkait dengan modal Mhm. yang diperlukan pada saat pendirian itu ditentukan sendiri oleh yang bersangkutan. Jadi Mmm. ditentukan tidak melebihi modal yang ditentukan dengan undang-undang untuk kategori UMKM tersebut. Oke. Jadi terserah dia punya modal 5 juta, punya Mhm. modal 10 juta, dia yang menentukan sendiri Mhm. dan pemiliknya hanya satu orang. Satu Oke. orang, dia bertindak sebagai direktur, dia bertindak istilah di dalam PT itu ada komisaris dan sebagainya, itu dikendalikan oleh satu orang Oh untuk gitu, hanya UMKM. boleh satu orang. Kalau misalnya kayak misalnya saya mau patungan nih sama Ibu Erni, Ah, ya, "Ayo kita patungan yuk," ya, gitu. oke. Jadi seandainya punya perseroan perorangan. Iya, Dalam perjalanan ketemu nih mitra-mitra kita, mhm, mitra betul, usaha kita, kita ingin bergabung. Berarti mhm, kita mengadakan perubahan. Perseroan mmm, perorangan itu menjadi perseroan berarti naik persekutuan lagi modal naik PT. lagi, Jadi oke, itu dibuka peluang untuk itu. Jadi tidak tidak selamanya perseroan perorangan terus, tetapi kalau mmm, dia sudah berkembang dan dia mempunyai mitra, mhm, yang pasti bahwa untuk perseroan perorangan itu hanya satu orang. mmm. Tidak bisa. Kalau sudah menjadi 2 maka dia harus berubah menjadi PT itu. Oh dia berubah lagi ya, Iya, legalitasnya dari segala iya, urusannya juga pasti akan iya, berubah ya, iya, administrasi ya. iya, Menarik sekali, pembicaraan sama Ibu Erni ini, kita akan masih membahas, tentang apa sih, UMKM kreatif ya, iya, UMKM, ekonomi kreatif yang ada hubungannya sama Kemenkumham. Nah, Ibu Erni tadi sempat membahas tentang logo. iya, Nah, logo atau branding lah. iya, Sebenarnya apa sih, benefit kalau misalnya saya itu punya usaha, saya harus langsung labelkan dengan, branding atau logo, iya. gitu? Saya contohkan, misalnya sebuah produk Mhm, tanpa label. mhm, Misalnya kita membeli sebuah biskuit mhm, dalam kemasan, kemasan itu tanpa gambar, tanpa iya, tulisan, mhm, dan kita disandingkan dengan sebuah biskuit yang ada gambar dan ada tulisan. mhm, Kira-kira Kak memilih yang mana? yang harus ada Ya, logonya. ya. Karena apa? Menurut Kak? Biar, jadi kalau misalnya saya ceritakan ke orang bahwa saya menikmati atau mengkonsumsi misalnya kalau makanan gitu Iya. misalnya, gitu. Jadi itulah fungsi Mhm, label tersebut. mhm, Jadi sebuah label yang ditampilkan pada sebuah produk itu ada fungsinya. mhm, Fungsinya yang salah satunya tadi. Tadi kalau misalnya kita mengkonsumsi ini, mhm, terus berikutnya kita menyampaikan kepada orang lain, iya, eh kalau mau beli biskuit yang seperti ini, yang mhm, namanya ini, mhm, ya. Itu artinya kita sedang mempromosikan produk betul, orang tersebut mhm, secara tidak langsung, padahal kita tidak kenal siapa pemilik produk iya, tersebut, tetapi serta merta kita melakukan promosi. mhm, Itu salah satu fungsi betul, daripada label tersebut, yaitu bahwa sebagai alat promosi tidak langsung. betul, Yang kedua, mhm, tadi katanya enak nih, mmm, ya, sebagai jaminan kualitas atas sebuah produk. mhm, Jadi mhm, itu mhm, merupakan jaminan mhm, kualitas atas sebuah produk. Yang berikut sebagai apa? Sebagai tanda pengenal dari mana asalnya produk tersebut. Misalnya saya UMKM, di situ saya sudah menempelkan logo itu, orang akan tahu, oh ini diproduksi oleh UMKM mhm, mana mhm, itu. Dan iya, juga eh, jaminan kualitas, alat promosi secara tidak langsung, dan apa tadi? Untuk mengenal, asal barang, iya, mengenal asal barang iya betul, tersebut. asal barang, Sehingga memang sebuah produk itu sangat penting sebuah logo atau betul, label. mhm, mhm. Memang saya pernah baca di, ada kutipan gitu ya, kalau misalnya logo atau, produknya itu bagus, kita akan menceritakan kalau misalnya produknya bagus, kita akan menceritakan
ke banyak orang untuk Iya, bahwa mempromosi. Tapi kalau misalnya sedikit orang, kalau iya, kita promosi, kalau bagus produknya kita promosikan misalnya iya, katakanlah 3-4 iya, orang saja. Tapi kalau iya, produknya jelek, kita iya, biasanya akan mempromosikan ke 1.000 orang gitu. iya. Biasanya gitu kalau kutipan saya baca kutipannya begitu kalau kita ngomongin tentang branding ya. Bener ya Bu, kayak gitu ya Bu ya. Karena rasa kecewa. Iya betul. Lebih kayak aduh kayaknya jangan beli gitu. Iya, Kalau Ibu tadi ngomongin tentang promosi, kalau ada bahasa marketingnya tuh promosi mouth to mouth. Jadi eh, promosi mouth to mouth itu atau dari mulut ke mulut itu biasanya lebih cepat iya, sampai kepada orang gitu. Jadi karena orang sudah punya iya, pengalaman seperti itu ya iya. Bu ya. Dan itu juga langsung diatur di dalam Kemenkumham. Jadi mensahkan seperti itu. Jadi sebuah merek pada sebuah produk itu kita perlu Mm-mm. lindungi, Mm-mm. harus memberikan perlindungan hukum pada label yang kita Mm-mm. gunakan pada produk kita. Karena kita tahu bahwa produk di pasaran itu sangat banyak, Mm-mm. maka kita perlu mendaftarkan itu untuk mendapatkan perlindungan Mm-mm. hukum. Mm-mm. Karena dengan kita mendaftarkan produk merek kita Mm-mm. atau brand kita itu, Mm-mm. maka kita diberikan perlindungan. Karena negara memberikan hak eksklusif bagi seorang pemilik Mm-mm. merek ini. Ya. Artinya bahwa dia mempunyai hak otonomi penuh atas merek atau Mm-mm. brand Mm-mm. tersebut, Mm-mm. yaitu dia sendiri yang boleh menggunakan, dia memperbanyak, Mm-mm. dia menggandakan dan Mm-mm. sebagainya, Mm. dan dia memberi izin kepada orang lain untuk Mm-mm. menggunakan, Betul. dan bahkan dia melarang orang untuk tidak menggunakan. Oke. Jadi itu bentuk perlindungan yang diberikan Dari kepada, Kemenkumham iya, ya terhadap iya, pemilik usaha. dengan pendaftaran itu. Nah, kalau kita bicara sekarang di era milenial yang orang gampang mengakses media sosial, terus juga ada konten Iya, kreator di channel YouTube dan iya, seperti podcast ini juga kan iya, juga. heeh, Dan Ibu kalau misalnya tadi Ibu berbicara tentang perlindungan jadi tidak diklaim sama orang iya, kalau misalnya punya logo. Biasanya kan itu kalau logo itu distempel ya atau dicap gitu di produk-produk gitu ya. Entah itu makanan atau entah itu tekstil dan segala iya. macam. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang kita promokan melalui media sosial gitu atau konten-konten YouTube itu apakah juga bisa dilindungi oleh Kemenkumham atau Jadi seperti apa? eh, kekayaan intelektual itu ada beberapa rezim ya. Mhm, mhm, Tadi kenapa saya fokusnya ke merek? mhm, Merek itu karena memang lebih banyak berhubungan dengan UMKM itu mhm, merek mhm, pada brand-brand apa mhm, produk mereka. mhm, Tetapi sebenarnya ada juga namanya cipta, mhm, mhm. ada namanya paten, Oke. ada desain industri, rahasia dagang dan Mhm, lain mhm, mhm. sebagainya. Nah, kalau konten-konten itu bisa mengarah ke cipta. Cipta ya. Misalnya lagu, musik, Iya, apa itu kan masuk kategori cipta, betul. lukisan, potret dan sebagainya, Mhm, mhm, buku. Nah, ini merupakan karya-karya intelektual mhm. daripada seseorang yang memang harus dilindungi. Nah, kalau terkait karena era kita sekarang teknologi Digital, betul. informasi digital dan sebagainya, kayak usaha yang dijalankan oleh UMKM ini juga mereka mempromosikannya bisa kan lewat marketplace. Mereka Betul. menjualnya, memperdagangkannya juga lewat marketplace. Mmm. Sekarang trennya kita kan online, Iya, betul. belanjanya online, Online, iya. lebih mudah. Kalau saya memilih lebih baik belanja online. Kenapa, Kita Bu? tinggal klik klik klik, dapat kan. Tapi Kita kadang-kadang kalau pembelanja online juga kadang-kadang suka ada penipuan nah dalam tanda kutip, itu, itu yang agak inilah repot. untungnya merek. Oh, oke. Ya, karena kalau saya membeli sebuah brand yang Mhm, sudah terkenal, yang mhm, sudah diakui, mhm. baik karena tadi jaminan kualitas, asal barang, dan sebagainya. Iya, Itu saya tidak ragu lagi, saya membeli secara online dengan brand ini, saya yakin bahwa jaminan kualitas daripada barang tersebut bisa bisa dipercaya gitu ya. dipercaya. Jadi kita tidak lagi ragu. Mhm, mhm. Tetapi kalau tanpa brand yang terkenal kan kita juga Lagi ragu, mikir-mikir beberapa kali mikir-mikir. untuk beli Nah, gitu. untuk marketplace itu Mhm, sebagai ajang mhm, kita mau memperdagangkan produk kita mhm, atau mempromosikan. Nah, marketplace yang ada saat ini mhm. mereka sudah mensyaratkan bahwa brand yang masuk ke mereka itu adalah brand-brand terdaftar. Ya, Iya jadi pastinya. merek-merek yang ada itu merek-merek terdaftar karena itu merupakan satu jaminan Mhm, kualitas. oke. Sehingga itu sudah disyaratkan. Begitupun dengan hak-hak cipta lagu, Mhm, musik dan sebagainya kalau kita masukkan ke YouTube, ya YouTube pasti akan mensyaratkan juga itu betul, sehingga betul. itu memang betul-betul terpercaya seperti itu. Nah,
Itu kan kalau misalnya kita berbicara tadi tentang logo atau YouTube itu ada ciptanya. Bagaimana dengan kain tenun? Kan Nusa Tenggara Timur ini cukup dikenal dengan kain-kain tenunannya, dengan banyak apa namanya Motif. motif dan penjahit-penjahit yang ya oke lah, yang punya punya nama di Nusa Tenggara Timur. Itu seperti apa Ibu kalau misalnya saya mau mempromosikan kain saya? Itu labelnya bagaimana itu Ibu? Jadi sebenarnya kalau kita bicara motif tenun NTT Mhm. itu masuk cipta. Cipta, oke. Namun sekarang kalau yang masuk kategori cipta kita harus mengetahui siapa penciptanya. Mhm. Sementara kita tahu bahwa tenun-tenun kita yang masuk dalam tenun tradisional, Mhm. tenun adat yang dari Mhm. setiap daerah, Mhm. penciptanya kan kita tidak tahu lagi. Iya, Penciptanya kan penenunnya kan, penenunnya dia. penenun, penenun itu bukan pencipta. Oke. Mhm. Pencipta ini adalah siapa yang menciptakan pertama tenun itu dengan berbagai motif, dengan Oke. berbagai Mhm. corak Iya. dan sebagainya, Mhm. warna dan sebagainya. Mhm. Kalau penenun ini mereka hanya menenun apa yang sudah ada, mereka Mhm. hanya mengikuti motif yang sudah ada. Nah, untuk tenun-tenun tradisional yang ada di NTT, dia Mhm. masuk dalam kategori kekayaan intelektual tapi yang Mhm. bersifat komunal. Artinya Mhm. bahwa dimiliki secara bersama-sama, Bersama. secara komunal. Mhm. Karena begini, misalnya saya orang Sabu, tenun Sabu. Mhm. Saya tidak bisa mengklaim bahwa tenun Sabu itu punya saya Mhm. secara pribadi atau punya keturunan saya Mhm. dan sebagainya. Tetapi hanya bisa diklaim bahwa oh kami orang Sabu punya tenun Sabu itu seperti ini. Motifnya, Iya, dengan warnanya. motif, warna Mhm. sebagainya. Jadi semua tenun yang ada di NTT ini dari semua kabupaten, masing-masing kabupaten Mhm. punya dengan berbagai motif, warna-warni dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori kekayaan intelektual Mhm. komunal yang diklaim secara bersama-sama dari masyarakat yang ada pada wilayah tertentu, Mhm. yaitu pada kabupaten Mhm. tertentu. Mhm. Nah, kami sudah memfasilitasi Mhm. semua tenun yang ada di kabupaten ini untuk diberikan perlindungan, Mhm. yaitu Iya. melalui eh, indikasi geografis, Mhm. karena Betul. memang setiap tenun yang datang dari setiap kabupaten itu karena ada pengaruh lingkungan geografis Geografis, daripada betul. wilayah tersebut, Betul. baik lingkungan alamnya maupun lingkungan Iya, manusianya atau betul. perpaduan keduanya. Betul. Sehingga itu kita lindungi sebagai milik komunal daripada setiap kabupaten, dan itu sudah diproses dalam eh, tahapan proses mulai tahun 2019 sampai saat ini, Mhm. dan kita doakan semoga segera selesai Mhm. pengurusan ini dan memperoleh sertifikat atas kepemilikan itu, sehingga menghindari ada orang lain Yang mengklaim, mengklaim bahwa itu betul. milik mereka. Syukur-syukur kalau kita masih lingkup nasional, yang disayangkan itu kan internasional. Iya, Bahkan betul. negara lain mengklaim bahwa itu Iya, miliknya. betul. Banyak Kita ya. tahu bahwa Buna yang dari TTU Mhm. diklaim oleh Malaysia sebagai miliknya. Kita Betul. lihat saja, kita lihat saja motifnya kita langsung tahu ini punya Punya NTT, TTU, iya, punya oke, NTT. TTU. Tapi itu kata Malaysia punya Malaysia. Iya. Jadi kita memberikan perlindungan itu supaya jangan sampai ada yang mengklaim. Nah, terkait dengan yang tadi dikatakan bahwa ada banyak desain-desain yang sudah Mhm. dilakukan Mhm. dengan menggunakan motif ini. Itu tidak bisa diklaim sebagai kepemilikan yang tadi saya katakan Iya. itu, tetapi dia bisa mengklaim dari sisi merek yang tadi. Iya. Mereka mengusahakan misalnya membuat baju, membuat tas, sepatu Oh, dari diolah tenun, diolah diolah, menjadi. dan mereka menempelkan brand. Silakan brand itu yang didaftarkan. Oke. Tetapi kalau mereka mendaftarkan terkait tenunnya Tenunannya? itu tidak akan bisa, Oh, karena gitu. tenun itu milik komunal, Komunal ya. milik Jadi buat para pendengar podcast Secangkir Teh yang mungkin selama ini mungkin, oh saya penenun misalnya, saya Iya, mau mengklaim bahwa ini merek saya gitu. Ternyata merek ketika boleh. ya maksudnya Iya, kalau misalnya logo dan segala macam ketika si misalnya ada tukang jahitnya, iya, baru dia menempelkan iya, namanya iya. misalnya gitu. Oke. Iya, tetapi Mhm. tidak menutup kemungkinan Mhm. untuk kreativitas yang Ya. dimiliki oleh seseorang, dia Mhm. menciptakan sebuah motif yang baru Mhm. di luar dari yang Mhm. turun-temurun. Mhm. Mhm. Itu dia akan bisa mengklaim secara pribadi Mhm. sebagai hak ciptanya dia. Oke. Jadi silakan, Mhm. tidak tidak menutup kemungkinan Mhm. bahwa para penenun ini Mhm. mereka menciptakan sebuah
kreasi baru Mm-mm. daripada motif yang ada. Itu mereka bisa mengajukan sebagai milik mereka pribadi, Oh begitu ya, tidak apa-apa. wah menarik ya. Jadi mudah-mudahan para penenun-penenun bisa mendengarkan Ya, penjelasan yang tadi Ibu Erni, bahwa jadi jangan ragu-ragu, bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa iya, di masa yang akan datang bahwa penenun-penenun ini akan maksudnya akan diperlakukan sama gitu iya, ya Ibu ya, gitu. Cukup menarik Ibu, mungkin kita bisa minum teh lagi oke, sambil nanti iya, hari masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain gini. iya, Kalau ngomongin tentang Nusa Tenggara Timur nih luas, produknya juga iya, luas ya. Kita nggak usah ngomongin nasional, iya, kita ngomong Nusa Tenggara iya, Timur. Masih luas sekali. Kita minum dulu kali iya. Ibu ya. Nah, Ibu Erni, kalau dari data yang ada gitu ya, sampai saat ini di NTT sendiri sudah berapa banyak usaha yang mendaftar atau memiliki izin di Kemenkumham sendiri? Kalau perseroan perorangan Mm-mm. itu sampai dengan hari ini sudah 77 ada 77. UMKM yang mendaftar Oke. sebagai perseroan perorangan. Sementara untuk brand mereka, Mm-mm. merek, logo yang Mm-mm. didaftarkan itu untuk 3 tahun terakhir ini Mm-mm. sudah 600 lebih logo yang Logo. didaftarkan. Dan untuk tanggal 1 Agustus Mhm. sampai dengan hari ini sekitar 90 hampir 100 merek yang Mm-mm. didaftarkan dari UMKM. Sejauh ini ada pengeluhan atau tidak Bu? Atau misalnya mereka komplain bahwa oh pengurusan ini susah gitu atau dipersulit atau seperti apa? Yang mungkin sering terjadi di lapangan apa biasanya yang paling sering terjadi? Jadi gini, kami itu selama ini dari Mhm. Kanwil Kemenkumham itu kami mempunyai program setiap tahun yang kami lakukan, yaitu pertama edukasi, Mhm. sosialisasi, Sosialisasi. diseminasi Mhm. kepada masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual ini. Mhm. Dan juga kami ada program pendampingan Mhm. dalam melakukan pendaftaran Mhm. Mhm. Oke. sebuah kekayaan intelektual, hak Oh kekayaan tidak intelektual. ditinggalkan Jadi sendiri gitu iya, ya? Oke. jadi terus ada juga program kami dalam edukasi pencegahan Mhm. pelanggaran kekayaan intelektual. Mhm. Karena begini, sebuah produk UMKM itu merasa bahwa selama ini dia menempelkan label pada Mhm. produknya itu dan itu biasa-biasa saja, Mhm. itu nyaman-nyaman saja, Mhm. aman-aman saja. Mhm. Dia sudah melempar ini ke Ke toko, pasaran sudah lah ke gitu ya. pasaran, dan dia merasa nyaman. Mhm. Tetapi hati-hati pada saat tiba-tiba dia dikomplain oleh orang karena menggunakan merek Orang orang yang lain. sudah terdaftar. Mhm. Karena dalam hukum kekayaan intelektual itu berlaku first to file. Mhm. Artinya siapa yang pertama mendaftar, Oke. dia yang berhak. Sekalipun kita berdalih bahwa itu merek saya sudah pakai dari tahun Mhm. sekian Mhm. sekian, itu nama saya, nama orang tua saya yang saya pakai, Iya. tetapi kita tidak mendaftarkan itu dan orang lain mendaftarkan. Maka Oke. orang lain suatu saat akan mensomasi kita, mensomasi atas milik kita sendiri. Karena Hmm. kita merasa itu milik kita, Ya. tetapi kita disomasi bahwa itu merek saya yang sudah saya daftarkan. Nah, Hmm. ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Iya benar. Mereka pikir biasa-biasa saja, tetapi saat disomasi baru kaget. Iya. Dan itu kejadian Dan banyak terjadi terjadi di di Kupang, di Kupang. NTT ini. Oke. Jadi ada somasi yang dilayangkan Atas hak akibat hak milik suatu produk ya, ya. saat disomasi itulah baru orangnya merasa kaget. Loh, ini kan nama bahkan inisial atau nama anak Iya. mereka yang mereka pakai. Oke. Iya. Tetapi ternyata orang sudah mendaftarkan itu. Kalau mau dilihat dari sejarahnya, Mm-mm. memang sejarah dia lebih Betul. dahulu. Secara lisan. Iya, tetapi secara legalitas Mm-mm. orang yang mendaftar itu yang lebih dahulu. Akhirnya apa? Dia harus mengganti nama tersebut. Coba kita membayangkan, saat tiba-tiba produk kita dengan label yang sudah kita pakai selama ini, Hmm. tiba-tiba kita disuruh ganti tuh nama atau label itu, Iya. logo itu ganti. Kita merasa bahwa orang sudah mengenal Sudah produk mengenal. kita dengan logo tersebut, tetapi kita disomasi untuk mengganti. Nah, ini yang tidak disadari oleh masyarakat tentang hal ini. Atau Nanti mungkin itu karena itu kali Ibu, mungkin di saat ketika dia
memulai untuk atau mengklaim bahwa ini adalah produknya dia gitu ya. Iya, Mungkin di saat itu, banyak halangan yang misalnya kurangnya informasi, terus seperti apa, mungkin pada saat itu berbeda dengan di saat ketika si B ini mendaftarkan produknya, itu ya. kan bisa terjadi gitu, Bu? Memang itu juga kita akui bahwa Mhm pada saat kita melakukan sosialisasi, mhm diseminasi, edukasi kepada mhm. masyarakat itu memang ada yang belum mengetahui itu. Mmm, Dan saat mereka diberi pemahaman, mhm mereka serta-merta mendaftarkan produk mereka, apa mhm label mereka itu. mhm mhm. Jadi sehingga yang tadi saya katakan bahwa tren 3 tahun terakhir ini Betul. ada 600 merek itu Iya, karena memang pada saat kita melakukan sosialisasi mereka mendapat pemahaman itu oke. dan saat itu mereka sadar, tetapi ada juga yang mungkin mereka berpikir dari segi pembiayaan Iya, betul. terkait dengan eh, biaya pendaftaran itu sendiri. Kalau merek itu biayanya ini biaya resmi yang diatur di dalam peraturan Mhm pemerintah mhm. dan dibayarkannya bukan ke Kemenkumham Iya. ya, Mhm. bayarnya ke kas negara. Oke. Jadi mereka menyetor langsung ke kas negara. Mhm Kita hanya mengeluarkan voucher mhm. untuk membayar. Jadi biaya merek itu untuk umum itu 1.800.000 satu merek Iya iya. dengan kelasnya. Jadi Mhm. merek itu ada 45 kelas. Oke. Satu kelas 1 sampai 35 itu Mhm. merek produk, 36 sampai 45 itu merek jasa. Jadi kalau Mmm. seperti ini Iya, ya, ini podcast ini? podcast ini kan apa? Usahanya apa? Jasa kah atau produk? Kan tergantung Iya daripada usaha yang dijalankan. iya. Bisa jasa bisa produk. Bisa, iya. Makanya itu juga harus diperhatikan. Iya, Jangan sampai orang melihat, oh podcast ini yang tadi namanya apa secangkir teh. secangkir teh orang sudah rasa terkenal. Mhm. Tiba-tiba ditelusuri, secangkir teh belum didaftar. Saya Oh, daftarlah gitu ya. biar saya jalankan usaha ini. Ini peluang Iya. yang akan ditangkap oleh orang yang sudah memahami ini. Nah itu. Nah, itu hati-hati. Pada saat seperti itu, nanti dia akan mensomasi. Kita mau berdalih apapun juga, ada Mhm. undang-undang yang Iya, mengatur tersendiri yang mengatakan seperti itu bahwa siapa yang mendaftar duluan dia yang berhak. Jadi betul. mau sampai kemana saja tidak akan bisa. Kecuali yang bersangkutan memang mendaftar dengan itikat buruk. Bisa Mmm. dibuktikan Iya tidak? betul Kalau bisa dibuktikan itu bisa digugurkan. betul. Jadi seperti itu sehingga eh, memang kita perlu untuk mendaftarkan itu untuk mendapat untuk UMKM kembali diberikan Kemudahan. kemudahan. Iya, Bayarnya berapa? pastinya. 500.000. Oh 500.000. Iya, Semua jenis semua. produk gitu ya, Ibu ya? Jadi per kelas Iya, ya, per per kelas. Oh ya kelas. per kelas. Jadi dia dapat 500.000 itu dengan memberikan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas terkait yang membawahi UMKM ini, Mhm yaitu dinas Perindak mhm memberikan keterangan bahwa ini UMKM. mhm Karena tadi yang saya katakan bahwa mhm UMKM itu ada pada kategori ini, mhm gitu. mhm. Jadi itu dia bayar 500.000 lima dan ratus itu ribu tidak berat sebenarnya kalau kita mau memberikan perlindungan bagi usaha kita. Dan itu everlasting kan? Maksudnya 500 itu untuk sekali bayar Sekali sudah bayar, gitu, kecuali sekali kalau dia bayar. mengganti Iya, logo. sekali bayar untuk berlaku 10 tahun. Oke, oh 10 Dan tahun. kalau habis masa 10 tahun itu dia masih mau Mhm, menggunakan itu silakan dia perpanjang. oke. Jadi tidak dibatasi mau Mhm, perpanjang sampai kapan saja tidak oke. dibatasi. Nah, Mmm, soal jangka waktu. mhm, Memang mungkin masyarakat bilang, ada ya yang mungkin eh, mengeluh bahwa saya sudah daftar merek saya dari tahun lalu, mmm, tapi tahun ini kok belum ada. mhm. Jadi pendaftaran sebuah merek itu ada apa Periodiknya? Oke tahapan-tahapan yang harus ditempuh, ada pemeriksaan administratif, oke ada pengumuman ini di berita negara ya. oke. Artinya bahwa kenapa harus diumumkan? Supaya membuka Orang tuh tahu peluang bagi gitu. orang tahu dan mungkin yang didaftarkan itu merek saya Mmm, bisa memberikan keberatan atas merek tersebut. oke, Jadi heeh. membuka peluang untuk itu. Terus pemeriksaan substantif sampai pada diterbitkannya sertifikat tersebut. Tetapi pada saat permohonan itu dinyatakan diterima, Mhm, sebenarnya perlindungan itu sudah jalan. oke. Eee, Hanya dia menunggu sertifikat itu terbit untuk dia
komersialisasikan Oke. lagi mereknya ini, kan bisa. Bisa. Tadi saya katakan bahwa itu hak otonomi penuh, dia bisa Si pakai pemilik sendiri, usaha, dia ya. ini, dia bisa memberi izin. Mhm. Maksudnya bahwa kalau misalnya merek saya ini mau dipakai oleh orang nih, saya minta dong mereknya saya Mhm. pakai ya. Mhm. Oke, silakan, boleh, dengan adanya perjanjian yang Mhm. dilakukan oleh Mhm. kedua pihak itu tentu ada konsekuensi. Mhm. Mhm. Itu yang dimaksudkan dengan Oke. komersialisasikan. Nah, untuk mengatakan bahwa itu milik dia, dibuktikan dengan sertifikat itu. Oke. Berapa lama proses yang dibutuhkan dari proses screening awal sampai kepada penerbitan sertifikat? Sebenarnya kalau normal itu tidak sampai setahun ya, Oke. karena memang pengumuman itu 2 bulan itu Mhm. pengumuman. Oh gitu ya. Waktu 2 bulan itu memang harus dipergunakan untuk pengumuman. Jadi, tidak sampai setahun juga mereknya pasti sudah selesai. Oke, oke. Dengan mungkin sampai setahun itu karena ada hal-hal tertentu, ada kekurangan dokumen yang harus dilengkapi dan sebagainya, sehingga terjadi seperti itu. Oke. Sebelum, closing statement Ibu mungkin bisa dikasih tahu ke pendengar podcast Secangkir Teh dalam rangka di bulan Agustus ini adakah kegiatan, yang dilakukan oleh Kemenkumham menyangkut, UMKM dan ekonomi kreatif ini? Bisa disampaikan mungkin jadi ada UMKM-nya bisa menarik mungkin ikut kegiatan, Iya, bisa disampaikan baik. Ibu? Memang kami dari Kanwil Kemenkumham Mhm. terus-menerus melakukan apa saja Mhm. untuk bagaimana mendorong masyarakat itu, Mhm. mereka bisa memberikan perlindungan bagi Mhm. kekayaan intelektual Mhm. mereka. Tidak terbatas pada merek saja, Mhm. tetapi semua kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan dan Mhm. juga hari ulang tahun Ke Kementerian Hukum dan HAM mhm. yang jatuh pada tanggal 19 Agustus, kami melakukan serangkaian kegiatan. Mhm. Kegiatan yang kami lakukan itu antara lain eh, kekayaan intelektual pada UMKM, Mhm. itu kita sudah lakukan karena memang ulang tahun kita ini ke-77 sama Oh dengan ulang tahun sama. kemerdekaan. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 18, Mhm. puncaknya kan 19, Iya. kami mengupayakan pendaftaran perseroan perorangan itu Mhm. minimal 77. Mhm. Nanti yang merek juga minimal 77, semuanya Oh semuanya minimal serba 77, 77, karena iya. dalam rangka itu. Nah, itu sudah kami lakukan, Mhm. baik itu melalui apa, door to door juga Mhm. kami lakukan. Pada setiap momen kesempatan kami selalu menyampaikan hal ini, dan Mhm. kami berharap podcast ini juga Ya, menjadi ajang baik. informasi yang tersampaikan kepada masyarakat sehingga mereka tahu. Nah, kami akan melakukan pameran Oke. penyuluhan hukum Mhm. berupa Expo Kumham yang Mhm. akan kami lakukan pada tanggal 17 sampai 20 17 sampai Agustus 20 Agustus di di Transmart. di Transmart. Di sana kami membuka pelayanan, Mhm. kami melakukan beberapa kegiatan dan salah salah satunya adalah pelayanan pendaftaran juga. Mhm. Pendaftaran baik itu perseroan perorangan, baik itu kekayaan Iya. intelektual, paten, merek, Ya. cipta dan Mhm. sebagainya. Ada konsultasi hukum, Mhm. ada pendampingan, ada segala hal yang bisa kita lakukan lewat expo Oke. tersebut yang tujuannya adalah kepada masyarakat. Ya. Maka kami berharap ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Dan kalau untuk kami dari Kemenkumham sendiri, kami melakukan segala hal ini tanpa biaya. Mhm. Maksudnya bahwa kami tidak memungut biaya dari Mhm. masyarakat yang Mhm. membutuhkan pelayanan itu, kecuali biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat ke kas negara Kas negara tersebut yang tadi. merupakan PNBP, Oke. penerimaan negara bukan pajak. Oke. Tetapi selain itu kami tidak memungut biaya Biaya ya. apapun juga. Untuk Kami mengikuti expo ini juga pun gratis ya Ibu ya? gratis, Oke, silakan. tidak Di dipungut dalam biaya. expo itu juga terkait dengan UMKM, kami juga berupaya untuk ada promosi Mhm. daripada produk-produk UMKM. Mhm. Itu kami Oh, membuka booth oke. bagi pameran promosi bagi produk UMKM. Mhm. Sehingga sampai dengan hari ini sudah di atas 20 UMKM Yang mendaftar mendaftar. untuk mereka mengikuti atau membawa produk mereka untuk di Di expo nanti di tanggal di 17 sampai expo. dengan tanggal Iya, 20 Agustus di lantai di 1 lantai di 1 Transmart Transmart. ya. Iya. Ya, jadi buat para pendengar podcast Secangkir Teh yang nanti pengen tahu seperti apa
proses pendaftaran, Iya, terus mengenal UMKM yang ada di Kota Kupang. Ini bisa hadir nanti di Transmart Transmart. lantai 1 tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Agustus, Ya. mulai dari jam operasional buka ya, Bu ya? Iya. Ya, berarti kurang Kalau lebih dari besok jam 10 kalau kali ya, besok itu kita pembukaannya mulai jam 2 karena jam baru hari 2. Iya, pertama. hari pertama. Sesudah Oke. itu sejak buka Sejak buka Transmart Transmart ya, sampai sampai tutup. tutup ya. Iya. Nah, jadi buat kamu nih yang penasaran nanti bisa ketemu Ibu Erni nanti di sana ya. Iya, pasti. Pastinya ya, dan Iya. teman-teman Iya. Kemenkumham lainnya. Iya. Nah, Ibu kita udah mau terakhir nih di Iya. sesi ini. Apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan sebagai wanita Nusa Tenggara Timur yang bergabung di dalam Kemenkumham juga gitu. Apa nih yang ingin disampaikan kepada yang lagi dengerin podcast ini, khususnya para pelaku-pelaku Ya. UMKM? Ya. Baik. Untuk di NTT ini, kalau dari kekayaan intelektual begitu besar potensi-potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat NTT. Baik itu kekayaan intelektual komunal maupun kekayaan intelektual perorangan. Sehingga hasil karya yang merupakan kemampuan intelektual daripada seseorang yang notabene adalah masyarakat NTT menghasilkan sebuah produk atau jasa dan sebagainya, mari kita berikan perlindungan atas karya tersebut. Karena dengan memberikan perlindungan atas karya tersebut, kita akan menikmati hasil daripada karya kita sendiri, yaitu kita mendapatkan manfaat daripada hasil karya itu. Jangan kita cukup puas dengan saya sudah menciptakan atau menghasilkan sesuatu, maka saya tidak perlu berpikir tentang perlindungan itu. Tetapi mari kita memberikan perlindungan itu untuk kita memperoleh manfaat lebih daripada hasil yang telah kita hasilkan tersebut. Jadi buat para pendengar podcast, jangan takut, jangan ragu untuk mendaftarkan produknya di Kemenkumham supaya mendapatkan sertifikat, sehingga ada pengakuan pengakuan sebagai pemilik, tapi juga pengakuan dari semua orang gitu yang akan menggunakan atau menggunakan barang dan jasa yang kita produkkan gitu ya, Bu ya. Mungkin saya harus tambahkan lagi sedikit terkait yang tadi penyajian data yang saya sampaikan itu 300 UMKM yang mendaftarkan mereknya itu. Memang karena tadi saya katakan bahwa di lapangan itu kami temui bahwa mereka merasa harus membayar, itu juga merupakan sebuah beban dari mereka. Kami sudah melakukan terobosan dari Kemenkumham sendiri, yaitu kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa membantu memfasilitasi UMKM ini dalam pendaftaran mereknya. Sehingga kami sudah memiliki kerjasama dengan Bank NTT. Bank NTT saja sudah memfasilitasi dalam arti bahwa mereka yang mendaftar, mereka membayar biaya pendaftaran itu Bank NTT, Dinas Parekraf, dan Dinas Perindustrian. Jadi lewat kerjasama yang kita bangun ini, kita berupaya untuk bagaimana ada intervensi daripada pihak-pihak ini untuk membantu UMKM, sehingga kesannya UMKM itu mereka mendaftar mereknya free, tanpa biaya, tetapi sesungguhnya biayanya dibayar oleh pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Ya kalau dari Bank NTT sering sih saya lihat iklan-iklannya gitu ya. Aduh luar biasa kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Erni Mamoli SHM Hum selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM Wilayah Nusa Tenggara Timur yang sudah ngobrol bersama Herli dari tadi di podcast Secangkir Teh ini Pasti Laku TV. Dan tadi udah kita ngomongin banyak tentang promosi usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekonomi kreatif di Kota Kupang. Terima kasih Ibu Erni sekali lagi, jangan bosan-bosan ya datang di podcast kami. Siap. Oke. Terima kasih sekali lagi buat pendengar podcast Secangkir Teh yang sudah mendengarkan Herli. Dan Herli dan Ibu Erni pamit. Sampai jumpa. Bye bye. Kita minum lagi Ibu, kita minum lagi.